Assalamualaikum, Alfian. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar nih, Alfian? Baik, Bu. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Lagi kosong nih. Iya, Bu. Lagi tidak ada kegiatan. Iya deh, Alhamdulillah. Ibu kangen nih sama Alfian. Jadi hari ini pengen Zoom, pengen ngomong sama Alfian. Boleh nggak ya? Boleh, Bu. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Alfian, kira-kira tahu tidak ya alasan kenapa sampai Ibu menghubungi Alfian nih saat ini? Tidak tahu, Bu. Emang ada apa ya, Bu? Alfian merasa ada masalah tidak dalam diri Alfian selama ini? Atau dari proses belajar mengajar yang Alfian lakukan? Tidak ada sih, Bu. Alfian rasa semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja, Bu. Syukurlah kalau begitu. Gimana Dan kegiatan belajar kalau mengajarnya? Baik-baik saja. Ada kendala tidak? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau saya baik, Bu. Ada, Bu. Alfian seperti absen, seperti mengerjakan tugasnya, Bu. Tidak ada kendala. Alhamdulillah. Bagus deh. Bianca memang disiplin dari dulu. Tetap dipertahankan ya. Iya, Bu. Pasti dong, Bu. Beberapa teman Alfian ada yang ibu panggil loh. Bahkan bukan ibu aja sih, guru lain juga ada yang memanggil mereka. Iya ya, Bu. Pasti karena mereka tidak disiplin ya, Bu. Atau jarang mengerjakan tugas. Iya sih, memang kurang disiplin. Ya, di masa daring seperti ini, memang yang jadi masalah itu soal kedisiplinan Alfian. Baik disiplin hadir di kelas, maupun ya seperti yang Alfian bilang, mengerjakan berbagai tugas tadi. Iya juga sih, Bu. Kadang agak malas sih juga Afiannya mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu ataupun guru-guru lain. Karena tidak bertatap muka tuh rasanya gimana ya, Bu? Agak rasanya tuh nggak enak gitu, Bu. Hmm. Ditegur tuh rasanya aneh gitu, Bu. Apalagi dipinta tugaskan rasanya tuh gimana gitu, Bu. Oh, ternyata Pian juga merasa ada kendala untuk mengerjakan tugasnya ya. Ada, Bu. Hmm, syukurlah ya. Kalau misalnya Alfian merasa ada kendala, ya berarti Alfian sudah menyadari hal itu. Dan sebenarnya ini nih yang ingin Ibu omongin sama Alfian. Makanya sampai kita ketemu di sini, sampai Ibu menghubungi Alfian gitu. Masalah enggak kalau kita diskusi dulu tentang hal ini? Nggak ada masalah sih, Bu. Tapi gimana ya, Bu? Berapa kali memang Afiannya tidak mengumpulkan tugas juga sih. Akhir-akhir ini malah keseringan tidak mengumpulkan tugas. Gimana ya, Bu? Benar, Afian. Ibu memang melihat semester ini hasil tugas kamu tuh banyak yang kosong. Bahkan guru lain juga mengeluh tentang hal itu. Padahal Afian yang dulu tuh disiplin, rajin sekali mengerjakan tugas yang diberikan. Bahkan dengan hasil yang baik juga. Ada apa nih? Kok jadi berubah gitu, Alfian? Gimana ya, Bu? Maafkan saya, Bu, sudah membuat Ibu dan guru-guru lainnya merasa mengeluh dengan Afian tidak mengumpulkan tugas. Karena saya itu merasa kesulitan, Bu, saat mengerjakannya. Apalagi tugas-tugas yang diberikan Ibu saat daring itu rasanya gimana gitu, Bu, saat dikerjakan. Ya. Ada rasa capek, ada rasa malas juga, Bu. Ya, tidak Karena apa. gara-gara kegiatan juga sih, Bu. Mhm. Iya, kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Nah, kita fokus dulu deh sama masalah kamu. Apa sebenarnya keinginan kamu saat ini? Mungkin Avianti menyelesaikan tugasnya, Bu. Menyelesaikan tugasnya, tugas-tugas yang diberikan Ibu itu kan Avian belum selesaikan. Iya. Jadi Avian ingin menyelesaikan tugas-tugasnya dan supaya nilai Avian juga
bisa bagus lagi Bu, kayak waktu itu menyelesaikan tugasnya tuh semoga diberikan waktu ya sih untuk memperbaiki. Gitu. Ada lagi harapan lainnya selain itu? Harapan Avian sih bisa menyusul untuk mengumpulkan tugas ya Bu, Hmm. dan harap guru-guru mau menerimanya karena ya begitu lah Bu. Kadang biasa direspon, Ya. kadang nggak direspon. Iya. Ya Bu. Waktunya juga udah terlewatkan ya. Iya Bu. Baik kalau gitu. Semoga tujuan yang diharapkan bisa tercapai dalam diskusi ini. Nah, bisa Alfian ceritakan tidak kendala yang ya mungkin Alfian alami dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tuh seperti apa? Kendala Avian sih kalau Avian ya bisa juga karena waktu Bu. Ya. Karena saat corona nih Avian sering mengikuti tugas-tugas kegiatan di luar Bu, di luar sekolah gitu. Dan Avian juga mengikuti komunitas barongsai Bu. Jadi Oh. tuh ya kadang kalau apalagi saat selesai Imlek tuh kan jadi banyak jobnya gitu Bu. Hmm. Diundang-undang juga di sana sini. Hmm. Bagus dong. Itu malah kan bisa menambah keterampilan Alfian kan? Terus untuk waktu latihannya kapan tuh Alfian? Hmm, setiap hari sih Bu, kalau apalagi Avian kan masih pemula. Jadi tuh ya harus sering-sering latihan biar bisa ngejar event juga Bu. Jadi itu mau nampil juga sih. Jadi kan rasanya ingin mencoba terus gitu Bu, latihan terus. Jadi nggak pernah berhenti gitu ya. Jadwal Iya Bu. latihan itu ditetapkan dari komunitas atau kita bisa pilih sendiri hari dan jam latihannya gitu misalnya. Jadwalnya sih kita yang pilih sendiri Bu. Oh. Bisa setiap hari, bisa selang hari, ataupun 1 minggu sekali. Hmm. Cuman karena Aviannya pemula, jadi Avian ambil jadwal latihan setiap hari, biar cepat pandai, biar bisa ikut event, dan kumpul sama teman-teman juga, Bu. Mantap nih, Alfian. Semangat sekali. Bagus, jangan sampai luntur semangatnya ya. Lantas, Ya, kalau Bu. selama ini gimana cara ikut kelas online-nya, Alfian? Terkadang Avian ikut kelas online saat di tempat latihan, Bu. Oh, bagus dong. Masih ingat ikut kelas online ya? Dan Ibu lihat tidak pernah telat absen ya. Gimana orang tua Alfian? Mereka tahu apa yang Alfian lakukan, terus responnya mereka tuh seperti apa? Orang tua Avian sih tahu hal ini, Bu. Cuman mereka sering negur Avian, katanya harus ingat tugas, ingat absen juga tepat waktu, jangan sampai telat, jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Ya Mhm. cuman biasa Avian juga sih yang gimana gitu, Bu. Oh, jadi emang sebenarnya udah kewajiban orang tua ya untuk mengingatkan anak-anaknya. Tapi ya responnya Alfian gimana? Biasa Avian diamin, karena Avian rasa ya melakukannya tidak salah gitu, Bu. Jadi tuh rasanya gimana ya, Bu? Hmm, merasa tidak memiliki masalah aja rasanya Oh gitu. ya, Untuk hadir di kelas online gitu. yang penting ikut kelas Meskipun online tagihan, gitu ya. iya Bu, meskipun tagihan tugasnya tuh tidak Avian kerjakan dengan baik. Itu dia masalahnya kan. Seharusnya kalau kita belajar tidak hanya di kelas saja kita hadir, tapi tugas-tugasnya kan seharusnya dikerjakan juga. Nah, kalau selama ini Iya. yang sudah Alfian usahakan agar bisa mengerjakan tugas yang diberikan tuh apa aja sih? Hmm, Avian sih sebenarnya sudah mencoba Bu bagi waktu untuk kerjakan tugas, untuk latihan juga. Cuman tuh karena efek lelah mungkin ya Bu. Jadi Iya. tuh Avian tuh sering melalaikan tugasnya Bu. Dan akhirnya ujung-ujungnya karena waktu juga terlambat, karena kan dikasih batas waktu Bu. Jadi Iya. Avian tuh kerjakan tugasnya gitu Bu. Sambil numpuk-numpuk akhirnya tidak selesai-selesai. Karena numpuk-numpuk akhirnya tidak terselesaikan ya.
Iya, Pasti Bu. ngerti Avian ya dengan jadwal latihan yang padat. Ya Avian kan memang lelah, butuh waktu untuk istirahat ya. Kadang ibu juga merasakan hal yang sama. Kalau ibu banyak aktivitas gitu yang dijalankan setiap hari, pasti lelah. Nah, kalau Avian sendiri nih pernah tidak menjelaskan ini ke lain misalnya, selain ibu begitu? Belum pernah sih Bu, karena Avian tuh takut kalau Avian dimarahi, apalagi kan kegiatan Avian kan di luar sekolah, jadi tuh Iya. rasanya tuh takut kena marah guru, takut disuruh berhenti, takut disuruh fokus dulu, gitu Bu. Gitu. Padahal Avian udah senang gitu ya ikut komunitasnya ya. Ya Bu. Tapi sebenarnya Avian dengan diingatkan seperti itu, ya Avian harus berupaya menyelesaikan tugasnya, iya nggak? Ya benar sih Bu. Seharusnya tuh Avian juga harus mengerti kan, berusaha mengerjakan tugas-tugas Avian. Cuman ya biasalah Bu, Iya, Avian bingung. salah ya. Biasalah. Iya Bu. Iya. Ini kalau boleh Ibu simpulkan nih Avian, kamu tidak bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tuh secara tepat waktu karena memang kesulitan membagi waktunya ya. Setelah Avian mengikuti latihan yang diikuti gitu ya. Sebenarnya Avian sudah Iya berusaha Bu. ya untuk mengerjakan tugas, tapi karena faktor terlalu lelah gitu ya, akhirnya Iya tidak Bu. mengerjakan tugas dengan baik. Benar nggak sih seperti itu ya? Benar, benar Bu. Karena tuh kendalanya ya itu selama ini Hmm, itu nilai akan sampai itunya, dan faktor apa kelelahan juga, faktor kecapean, faktor tugas numpuk juga Bu. iya sih. Jadi satu. Sebenarnya tadi Avian udah sebutkan ingin membagi waktu gitu. Itu sebenarnya udah bagus juga kalau Avian lakukan. Kalau memilih jadwalnya tidak setiap hari, tadi kan Avian bilang setiap hari ya. Nah, gimana kalau misalnya sekarang tidak setiap hari? Masalah tidak sih? Tidak sih Bu, karena ini kan ego Avian sendiri kan yang memilih Hmm, untuk latihan setiap hari iya. biar cepat-cepat pintar dalam apa kegiatan tersebut kan. Jadi Hmm, tuh kadang merasa lelah untuk ikut latihan, jadi tuh ntar bisa diatur lagi lah Bu kalau yang untuk kegiatannya. iya, terlalu memaksakan diri ya. Hmm, Iya Bu. karena pengen pintar gitu, cepat tampil di event gitu ya. Terus tadi Avian Ya Bu. bilang buat jadwal juga ya. Nah, sebenarnya ini bisa jadi solusi loh buat Avian dengan membagi waktu secara terperinci setiap harinya. Jadi dijadwalkan begitu. Gimana? Iya benar juga sih Bu. Apa baiknya kan Avian kan juga harus membuat jadwal membagi waktu Avian untuk kegiatan Avian, untuk kewajiban Avian sebagai pelajar juga. Jadi tuh bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu Bu. Betul sekali kan. Jadi lebih fokus gitu dan pembagian waktunya juga lebih teratur kan. Bisa ikut Ya. latihan, bisa ikut kelas, bisa mengerjakan tugas gitu ya. Bagus. Kemudian bagaimana dengan tugas yang belum terselesaikan nih? Nah, tadi kan Alfian bilang mau menyusul untuk mengerjakannya. Iya Bu, Avian tuh akan mengerjakan tugasnya, menyusul tugas-tugas dengan secepat mungkin supaya Avian bisa dapat nilai dan tidak jelek lagi di mata guru-guru juga Bu. Bagus sekali Fian. Ternyata Fian ini memang cepat nangkap gitu ya dalam menyelesaikan masalah tanggap gitu. Nah, kalau gitu setelah diskusi ini nih, hal apa yang akan Alfian lakukan, langkah berikutnya apa, supaya tujuan yang tadi Alfian harapkan bisa tercapai. Hmm, Langkah pertama sih Avian akan membuat jadwal dulu Bu untuk membagi waktu Avian, jadwal Ya, latihan, dan jadwal per hari untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian Avian akan membuat list tugas yang harus Avian kerjakan terlebih dahulu sesuai dengan tenggat waktu pengumpulan dari guru-guru juga. iya. Selanjutnya juga Avian ingin mendatangi guru untuk meminta maaf atas keseledoran Dian, kelalaian Avian, karena tidak mengerjakan tugas yang guru-guru
berikan kepada Afian, menjelaskan yang Afian sedang lakukan kegiatan Afian supaya guru-guru juga bisa memahami juga, dan dia untuk memberikan waktu bagi Afian untuk mengumpulkan tugas dan untuk mengisi kekosongan nilai Afian juga sih Bu. Semoga aja dikasih oleh guru kesempatan. Iya, sebenarnya rencana Fian sudah baik ya, membuat jadwal baik juga untuk kita, memanajemen waktu, begitu ya. List tugas juga membantu kita mengerjakan sesuatu yang paling penting dulu nih untuk kita apa nih gitu. Kemudian untuk meminta maaf, Ibu rasa ya harus karena Alfian kan sudah bersalah nih, begitu ya. Tetapi dengan kemauan Alfian minta bantuan dari guru dan menjelaskan, ya mudah-mudahan nanti bisa terima ya. Lantas bagaimana cara ini agar tetap konsisten begitu melakukan rencana ini? Serta ada nggak sih yang bisa membantu Alfian untuk melaksanakan rencana ini? Afian sih akan berkomitmen Bu dengan niat Afian yang ingin menyelesaikan tugas kan Bu. Dengan adanya jadwal atau bantuan dari orang tua agar memberi teguran jika Afian tidak mengerjakan tugas, serta Afian pun akan konsisten menerapkan jadwal, serta jika tidak Afian kan akan ditegur dengan orang tua, jadi itu Afian harus benar-benar niat untuk memperbaiki tugas dengan baik. Selain itu juga Afian akan meminta bantuan dari kawan Afian juga untuk selalu mengingatkan Afian agar mengerjakan tugas, Bu. Iya, good job ya. Semua rencana yang sudah disusun menurut Ibu membuat manajemen waktunya Afian tuh lebih baik dan yang pasti itu bisa memprioritaskan mana yang lebih penting buat Afian. Semoga dengan ini bisa dijalankan semua rencananya dan berkomitmen untuk melakukannya ya. Jangan sampai tidak dilaksanakan, harus bertanggung jawab. Oke, siap Bu. Pasti Bu, Afian akan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana yang Afian buat. Makasih ya Bu untuk masukannya. Sama-sama, Fian. Sudah terselesaikan ya masalahnya ya. Sudah, Bu. Semoga kita bermanfaat ya, Fian ya, untuk kita semua lah, untuk kamu, untuk Ibu juga. Amin, semoga. Semoga tugas Afian bisa terkumpul, Bu. Iya dong. Ada yang mau dibicarakan lagi, Fian, sebelum ya kita... Afian rasa sih sudah cukup, Bu. Ya, baguslah kalau gitu ya. Terima kasih ya, Fian ya. Mudah-mudahan ya diskusi kita ini bermanfaat untuk Afian. Kemudian kedepannya Afian tetap bisa bertanggung jawab, tidak lupa untuk mengerjakan tugas, tetap komitmen ya. Siap, Bu. Oke, kalau gitu Ibu permisi ya, Afian ya, kita keluar ya dari diskusi kita Bu. ya. Oke. Terima kasih Afian. Sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dadah. Dah.